Kenapa ya guys harus ada lampu merah di dunia ini? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas salah satu hal yang ini random sih ya. Cuman kadang kenapa ya alasannya ya gitu ya. Jadi kenapa ya harus ada lampu merah gitu ya di setiap jalan. Sebelum lanjut boleh dong di subscribe YouTube Kamek ya. Di like-like, di komen-komen, di share-share. Nah terus juga kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify ya sambil nyetir gitu ya, sambil mau tidur gitu ya. Boleh banget kalian search Kamek Cerita ya guys. Oke, kita langsung aja mulai nih. Lo bayangin ya, lo lagi di jalan, entah itu lo naik motor, mobil, atau misalnya lo naik ojek online. Lo lagi buru-buru nih, mungkin mau kerja, atau mau ketemu orang, atau cuman pengen cepat sampai rumah. Jalanan lancar nih, nggak macet, nggak ada hambatan. Dan semuanya terasa mulus. Lalu tiba-tiba lampu merah dan lo harus berhenti. Padahal di depan lo tuh kosong ya. Nggak ada kendaraan, nggak ada orang, nggak ada alasan yang terlihat jelas ya. Dan di momen itu hampir semua orang pernah mikir hal yang sama. Kenapa sih harus berhenti kalau nggak ada mobil lain? Dan kenapa kita tuh nggak boleh langsung jalan? Kalau aman, kenapa harus nunggu gitu kan? Dan yang lebih aneh lagi, kita bakalan tetap patuh, nggak ada polisi padahal ya, nggak ada yang ngawasin. Tapi kita akan tetap berhenti. Jawabannya kenapa nih ya? Sebuah lampu kecil bisa mengatur jutaan orang di jalan setiap hari. Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi nih kalau lampu itu tuh nggak ada? Sekarang kita coba nih ngebayangin sesuatu yang sederhana. Jadi nggak ada lampu merah, nggak ada lampu hijau, atau nggak ada aturan berhenti ya. Jadi semua orang di sini bebas. Lo bisa nih jalan kapan aja, belok kapan aja, terus juga masuk persimpangan kapan aja. Sekilas kedengarannya tuh enak, lebih cepat, lebih bebas, dan gak ada yang menghambat. Tapi coba lu bayangin, lu sampai di satu titik di mana itu tuh persimpangannya rame. Dan ada mobil dari kanan, dari kiri, terus juga kendaraan dari depan, dan ada orang yang mau nyebrang. Semuanya ingin jalan, gak ada yang mau berhenti. Dan di titik itu terjadi satu hal yang sangat manusiawi. Semua orang tuh ingin duluan, gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau menunggu, dan hasilnya semua berhenti. Bukan karena aturan, tapi karena saling mengunci. Dan ini disebut gridlock. Jadi semua ingin jalan, tapi nggak ada yang bisa gerak. Dan kalau dipaksain, ya bakalan kecelakaan. Tanpa lampu merah, persimpangan berubah dari tempat lewat jadi titik konflik. Nah, masalah yang sebenarnya ada di persimpangan. Jadi kalau kita jujur ya, jalan lurus itu tuh jarang jadi masalah. Masalah terbesar itu tuh di lalu lintas yang selalu ada di satu tempat yang itu tuh persimpangan. Kenapa? Karena di situ banyak arah bertemu dalam satu titik. Bayangin nih, satu jalan aja, semua kendaraan bergerak ke satu arah. Ya aman, lancar, dan minim konflik ya kan? Nah sekarang tambahin satu arah lagi. Nah itu tuh akan ada potensi tabrakan guys. Tambahkan satu lagi, makin kompleks. Tambahin lagi di pejalan kaki, makin rumit. Dan di kota besar, persimpangan bisa melibatkan 4 arah. Puluhan kendaraan, ratusan keputusan dalam hitungan detik. Tanpa sistem ya, itu tuh mustahil teratur. Nah lampu merah hadir untuk menyelesaikan satu hal yang sangat sederhana. Siapa yang jalan duluan? Dan ternyata satu keputusan sederhana itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Lalu ya, di sini sistem giliran yang menyelamatkan dunia. Jadi kalau kita sederhanakan, lampu merah itu tuh bukan tentang warna ya. Lampu merah adalah sistem giliran, seperti antri. Satu jalan-jalan dulu, yang lain nunggu nih, lalu bergantian. Nah sistem ini tuh mungkin terdengar sepele ya, tapi dampaknya tuh besar banget. Tanpa giliran, semua akan berebut. Dan dengan giliran, semua tuh bakalan teratur. Dan yang menarik, manusia sebenarnya sangat familiar dengan konsep ini. Jadi sejak kecil kita tuh belajar antri, menunggu, dan bergantian. Dan lampu merah hanya menerapkan konsep itu di jalan raya. Dan tanpa sistem giliran ini, lalu lintas tidak akan pernah stabil. Nah, kenapa harus merah, kuning, dan hijau ya kalau Meg ya warnanya ya? Jadi ini pertanyaan yang jarang dipikirin. Kenapa sih warnanya harus merah, kuning, hijau? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak ungu? Jawabannya tuh bukan asal pilih guys. Ini tuh berdasarkan cara otak manusia membaca warna. Jadi merah itu memang bahaya atau berhenti. Kuning itu hati-hati dan transisi. Lalu hijau itu aman dan jalan. Jadi mereka dipilih karena paling mencolok dan paling cepat dikenali. Hijau dipilih karena memberi rasa aman. Dan kuning sebagai peringatan.
Karena manusia tidak bisa berubah keputusan secara instan. Jadi kita tuh butuh waktu untuk berpikir, bereaksi, dan untuk bersiap. Dan kuning adalah jembatan antara berhenti dan jalan. Tanpa kuning banyak guys kecelakaan. Nah di sini ya ada psikologi manusia nih. Kenapa kita tuh harus diatur ya? Jadi ini memang bagian yang paling jujur. Kalau manusia sempurna mungkin kita tidak butuh yang namanya lampu merah. Tapi kenyataannya manusia tidak sempurna di jalan. Manusia cenderung ingin cepat, tidak sabar, ingin duluan, dan kadang egois. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau tanpa aturannya, konflik pasti akan terjadi. Jadi lampu merah tuh bukan cuma alat teknis, tapi alat untuk mengontrol perilaku manusia. Dia tuh memaksa kita tuh untuk berhenti, menunggu, dan memberi jalan. Dan yang menarik, kita tidak akan selalu suka, tapi tetap kita patuhi. Karena kita tahu nih satu hal, kalau semua orang melanggar, semua orang akan rugi. Lalu kenapa nih kita tetap berhenti ya, walau jalan kosong gitu kan? Ini bagian yang paling sering bikin bertanya-tanya. Lo lagi di lampu merah, jalanan kosong nih, nggak ada mobil dari kanan, nggak ada mobil dari kiri, dan semuanya terlihat aman. Tapi lo bakalan tetap berhenti. Di sini kenapa? Karena ya kebiasaan, kita sudah terbiasa sejak lama. Tiap kali lihat merah ya berhenti, tanpa berpikir panjang. Ini tuh disebut habit ya, jadi otak kita tuh tidak lagi menganalisa. Dia langsung menjalankan pola. Nah kedua, takut konsekuensi. Walaupun tidak ada polisi, tetap sih ada rasa kayak, kalau kenapa gimana gitu kan. Karena kita tahu, satu kesalahan kecil di jalan bisa fatal. Yang ketiga, percaya sistem. Kita percaya bahwa aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Meskipun kita tidak selalu tahu alasannya, dan disinilah kekuatan lampu merah guys. Dia bekerja bahkan saat tidak diawasi. Lalu di sini ya, kalau kita lihat lebih dalam, lampu merah tuh bukan cuma soal macet atau tidak, tapi soal nyawa. Dan setiap hari di jalanan ada potensi buat tabrakan, salah timing, salah keputusan, dan lampu merah mengurangi semua itu. Kenapa? Karena dia menghilangkan ketidakpastian. Jadi tanpa lampu, lo tuh harus menebak guys. Dan dengan lampu, lo tuh tahu kapan aman. Efek besarnya, tabrakan pun berkurang. Reaksi lebih terkontrol dan keputusan lebih jelas. Dan semua itu menyelamatkan banyak orang. Di sini lampu merah tuh bukan berdiri sendiri. Dia tuh bagian dari sistem lalu lintas kota ya guys ya. Jadi bayangin nih, kota besar tanpa lampu merah, ribuan kendaraan, ratusan persimpangan, jutaan keputusan di setiap menit. Tanpa sistem tidak akan terkontrol. Dan lampu merah membantu mengatur arus, menghindari penumpukan, menjaga ritme jalan. Dia tuh seperti dirijen di jalan raya. Mengatur siapa jalan, siapa berhenti. Lalu kenapa nih kadang nih lampu merah tuh terasa nggak adil gitu ya. Merahnya lama, hijaunya cepet. Nah, di sini lo pernah kan ngerasain, kok lama banget sih ini lampu merah ya? Atau jalan gue sepi tapi tetap aja disuruh nunggu. Itu tuh karena sistem tidak dibuat untuk satu orang, tapi untuk keseluruhan arus. Contoh ya, mungkin di jalur kamu sepi, tapi di jalur lain tuh padat. Nah, lampu merah tuh mengatur keseimbangan semua arah, bukan hanya kenyamanan satu sisi. Lalu ya, di sini teknologi lampu merah yang modern. Sekarang lampu merah tidak lagi sederhana. Sudah ada sistemnya, sensor kendaraan, kamera, dan sistem adaptif. Artinya, lampu bisa berpikir. Jadi kalau jalanan sepi, waktu bisa dipercepat. Kalau padat, waktu bisa diperpanjang. Nah, ini membuat lalu lintas lebih efisien. Lalu apa yang terjadi kalau lampu merah metong ya Zai? Jadi coba bayangin deh, lampu merah tiba-tiba mati ya. Biasanya tuh karena listrik padam. Yang terjadi apa nih? Pasti bakalan ada kebingungan kan? Dan semua orang bakalan ragu, berhenti, dan maju sedikit. Hasilnya macet total guys. Karena tidak ada yang mengatur. Dan ini membuktikan satu hal, sistem ini tuh sangat penting. Lalu kenapa tidak diganti dengan polisi? Di sini beberapa orang berpikir kenapa nggak pakai polisi aja sih? Masalahnya manusia tuh terbatas ya. Polisi nggak bisa ada di semua persimpangan bekerja 24 jam non-stop dan selalu konsisten. Sedangkan lampu merah bisa bekerja tanpa lelah dan lebih konsisten. Yang paling menarik ya, lampu merah tuh bekerja karena kita semua setuju. Jadi kalau semua orang patuh, sistem yang akan berjalan. Kalau banyak yang melanggar, ya sistem bakalan rusak. Artinya ini bukan cuma teknologi, tapi kesepakatan bersama.
Nah, hal kecil yang dampaknya besar guys. Lampu merah tuh memang terlihat kecil, cuma tiang sama lampu ya. Tapi dampaknya sangat besar dan dia menjaga keselamatan, ketertiban, efisiensi. Tanpa dia, dunia jalan raya berubah total. Pelajaran besar dari lampu merah. Dari sesuatu yang sederhana ini kita bisa belajar banyak. Di mana hidup butuh aturan, tidak semua harus cepat. Kadang nih kita harus menunggu, karena dalam banyak hal, berhenti sebentar justru menyelamatkan kita guys. Jadi, kenapa harus ada lampu merah nih di dunia ini? Bukan hanya untuk kendaraan, tapi untuk mengatur manusia. Jadi, lain kali kalau lo berhenti di lampu merah dan merasa kesal, coba lihat sekeliling ya, ada banyak orang di sana. Semuanya punya tujuan, semuanya juga ingin cepat sampai. Tapi semua berhenti, bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Kalau semua ingin jalan sendiri, nggak akan ada yang sampai ya. Jadi tetap patuhi lampu merah ya guys ya. Sekian nih Kamek belajar episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen. Terus juga kalau mau dengerin di Spotify, boleh di Kamek cerita ya guys. Oke, bye guys. Sampai ketemu di Kamek belajar episode berikutnya. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.